Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Rahmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita dari tempat aktivitas kita, dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita pada pertemuan yang lalu, di mana kita telah membahas berkaitan dengan permasalahan hakikat harta di dalam Islam, yang mana pertemuan minggu lalu kita telah membahas sifat-sifat harta yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ada yang pertama, bahwasanya harta itu adalah malullah, harta milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah amanahkan kepada kita. Yang kedua, Allah mensifati harta itu dengan zinah, perhiasan, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala mensifati harta di dalam Al-Qur'an dengan fitnah ataupun cobaan, ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda. Ada kalanya ketika tidak ada harta ataupun sedikit harta, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturahimnya lancar. Tetapi ketika sudah ada harta sedikit, ibadahnya jadi masalah, ataupun secara silaturahimnya juga jadi masalah, ya. Ada sampai 2 orang bertengkar karena sepetak tanah harta warisan, ya. Padahal mereka dilahirkan dari rahim yang satu. Tapi karena ada sedikit harta, sehingga jadi ribut antara abang beradik dan lain sebagainya. Maka ini Allah sifati harta itu dengan fitnah. Kemudian juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mensifati harta itu adalah sarana kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, di mana Allah suruh kita untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Jadi sebagaimana kita lihat hari ini luas langit dan bumi, begitu juga Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain dengan hartanya, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita tahu berkaitan dengan konsep harta di dalam Islam. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas berkaitan dengan hal-hal yang sering terjadi berkaitan dengan masalah harta ini. Dan salah satunya yang akan menjadi fokus kita adalah berkaitan dengan harta setelah kematian, ataupun berkaitan dengan harta warisan ataupun harta faraid, ya. Yang mana ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat di dalam Al-Qur'an adalah hukum yang sangat detail yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara global, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan juga bagi perempuan ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Kenapa dibagi-bagi ini? Ataupun kenapa Allah pisahkan ini? Laki-laki ada bagian, perempuan ada bagian. Maka kita juga harus lihat asbabun nuzulnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana asbabun nuzul ayat tentang masalah pembagian harta warisan ini, ketika kita lihat historis sejarah pada zaman jahiliyah, yang mana ketika itu orang-orang di masa jahiliyah mereka hanya membagikan harta warisan itu hanya diberikan kepada laki-laki yang dewasa yang ikut berperang. Jadi laki-laki yang dewasa yang yarkabu farsan wa yahmilu saifan. Jadi disebutkan di situ adalah orang laki-laki yang menunggangi kuda dan mengangkat pedang, mana yang ikut berperang. Maka mereka akan mendapatkan hak waris. Tetapi bagi anak perempuan ataupun bagi laki-laki yang masih kecil, ini tidak dapat sama sekali. Maka kebiasaan yang terjadi masa jahiliyah ini, puncaknya terjadi ketika setelah peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijriah, yang mana ketika peperangan Uhud tersebut ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang syahid dalam perang Uhud, di mana salah satu sahabat Rasulullah yang syahid dalam perang Uhud tersebut adalah Sa'ad ibnu Rabi'. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' ini syahid dalam peperangan Uhud. Dan ketika itu istri daripada Sa'ad ibnu Rabi' membawa dua orang anak perempuan daripada Sa'ad bin Rabi' ini menghadap Rasulullah SAW. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi'." Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak daripada Sa'ad bin Rabi', yang mana ia telah syahid dalam peperangan Uhud. Wa anna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma mala. Sedangkan paman daripada kedua anak perempuan ini, berarti saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi', ya. Paman daripada anak perempuan ini mengambil seluruh harta. Dan ini kebiasaan yang terjadi masa jahiliyah. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan, itu tidak diberikan sama sekali, langsung diambil oleh saudara kandungnya ataupun paman daripada anak tersebut. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu istri Sa'ad bin Rabi' mengatakan sedangkan mereka ini butuh nafkah ini, ya, butuh harta untuk menikah mereka, untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sehingga ketika mendengar curhatan daripada istri Sa'ad bin Rabi' tersebut, Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian. Sehingga tidak lama turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7 tadi. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan.
Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian faraid ini sekali lagi ini bukan ditentukan oleh para ulama, bukan juga ditentukan oleh para nabi, tapi ketentuannya ini langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang menentukan bagian di sana ada porsi 1/2 dan ada pemilik-pemiliknya. Di sana ada hak 1/3 dan di sana ada pemilik-pemiliknya. Tentu berlaku syarat-syaratnya. Di sana ada porsi yang mendapatkan 1/4, ada porsi yang mendapatkan bagian 1/6, 1/8 dan 2/3. Lalu bagian-bagian ini semua terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 daripada surat An-Nisa. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, Al-Qur'an tentu membahas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, termasuk permasalahan ilmu pengetahuan, termasuk juga permasalahan ilmu matematika, di mana ketika kita lihat dalam Al-Qur'an tentang permasalahan penjumlahan, di sini juga Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an ketika Allah membahas berkaitan dengan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 wazdadu tis'a, 300 ditambah 9. Jadi penjumlahan itu sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi penjumlahan itu ada dalam Al-Qur'an. Pengurangan juga sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Ketika Allah menjelaskan tentang masa penyapihan dan masa paling sedikit kehamilan ya, di sana juga ada pengurangan. Ketika juga Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya ya, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Jadi pengurangan juga ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga berkaitan dengan pecahan ya, bilangan ataupun seper tadi, 1/2 ya, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Ini semua telah Allah bahas dalam Al-Qur'an. Dan porsi inilah yang telah Allah berikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah turun tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global, ayat ke-11, ke-12 dan 176 tentang bagian masing-masing ahli waris, lalu Allah tentukan bagian untuk istri Sa'ad ibn Rabi mendapatkan porsi 1/8. Kemudian untuk 2 orang anak perempuan daripada Sa'ad ibn Rabi dapat porsi 2/3 dibagi 2, karena mereka 2 perempuan ke atas, lebih dari 1. Sedangkan sisanya baru didapati oleh paman mereka ataupun saudara kandung daripada Sa'ad bin Rabi. Ini ketika kita lihat asbabun nuzul daripada turun ayat tentang masalah pembagian harta warisan. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah menyampaikan bahwasanya berkaitan dengan ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkan kepada yang lain. Kemudian Rasulullah katakan, fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mendengar sebuah anekdot seperti ini ya. Kenapa kita enggak mau belajar masalah ilmu faraid? Ya. Oh, kata ustaz, ilmu faraid ini ilmu yang paling awal dicabut daripada umat ya.
Tentu dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dicabutnya sebuah ilmu dengan Allah menarik nyawa orang yang faham berkaitan dengan ilmu tersebut. Sehingga ada pemahaman yang salah dalam masyarakat kita dengan mengatakan apa? Kalau kita faham berkaitan dengan ilmu faraid, kita cepat meninggal. Karena kenapa? Cepat ditarik ilmu. Ya. Allah menarik ilmu dengan Allah mewafatkan orang yang faham. Ya. Jadi ini pemahaman yang salah sebenarnya jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah tadi untuk terus mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya. Ya. Bahkan ya, ketika suatu ilmu itu akan dicabut, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi kita mendengar kasus faraid ini sangat banyak dalam masyarakat kita. Ya. Ada yang sampai pukul-pukul. Ada yang sampai tidak lagi silaturahim, tidak lagi saling sapa antara abang beradik. Bahkan ada yang sampai tumpah darah, ya. Sudah angkat parang semua. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus tahu secara dasar fikihnya bagaimana berkaitan dengan pembagian harta warisan ini. Jadi dasar-dasarnya kita harus tahu. Yang pertama berkaitan dengan rukun, ya. Apa itu rukun warisan? Rukun warisan itu ada 3 saja. Yang pertama ada pewaris. Yang kedua adanya ahli waris. Dan yang ketiga ada al-mauruth, ada harta yang ditinggalkan. Itu rukun warisan. Jadi ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang ditinggalkan. Ini harus ada. Karena rukun itu sesuatu yang harus ada, nggak boleh nggak ada. Ya. Contoh kalau ada orang meninggal nggak ada harta, berarti nggak berlaku masalah warisan. Ya. Ataupun ada orang meninggal banyak harta, tapi ketika dilihat tidak ada sama sekali ahli waris. Ya. Saudara kandung nggak ada, keponakan nggak ada, paman nggak ada, anak dari paman nggak ada, semua nggak ada. Maka bagaimana? Ini juga tidak berlaku waris. Ya. Tentu hartanya kemana? Hartanya akan dikelola oleh Baitul Mal Muslimin yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ya. Ini kalau tidak ada ahli warisnya sama sekali. Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada. Ya. Maka ketika kurang daripada 3 rukun tersebut, tidak berlaku masalah warisan. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kedua kita juga harus paham berkaitan dengan syarat-syarat kewarisan. Syarat kewarisan juga ada 3. Yang pertama apa? Meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Bagaimana yang dimaksud dengan meninggalnya si pewaris secara hakiki? Kita lihat sendiri dengan mata kepala kita bahwasanya si fulan telah meninggal dunia. Ya. Atau misalkan kita mendengar dari orang yang thiqah, yang dipercaya bahwasanya si fulan telah meninggal dunia. Ya. Ataupun secara hukum, bagaimana secara hukum? Ini berkaitan dengan kewarisan orang yang hilang. Ya. Contoh misalkan, seorang suami misalkan, profesinya sebagai seorang nelayan. Biasa 1 minggu, 2 minggu, paling lama 3 minggu itu sudah balik. Ini ditunggu sama istrinya sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak ada kabar berita. Sedangkan istrinya butuh nafkah, anak-anaknya juga butuh nafkah. Ya. Misal sampai 6 bulan sudah ditunggu, gak ada kabar berita. Ditanya sama teman yang seprofesi dengan suaminya, tidak ada kabar berita. Ya. Maka bagaimana? Maka si istri tersebut harus melaporkan kondisinya, hal tersebut kepada hakim. Ya. Pak Hakim, suami saya ini sudah hilang, gak ada kabar berita. Terakhir itu sudah 6 bulan yang lalu dapat kabar berita, pergi melaut, sampai sekarang gak ada kabar berita. Maka bagaimana nih Pak Hakim?
Nanti hakim akan mencari saksi-saksi yang seprofesi dengannya, keluarga, suaminya, dan lain sebagainya. Nanti dari keterangan-keterangan saksi, lalu hakim bisa jadi menentukan, oh ibu tunggu sebentar, misalkan. Ibu tunggu 3 bulan lagi misalkan. Kalau masih enggak ada kabar, balik kemari. Ataupun dari keterangan hakim, ada keterangan para saksi, nanti hakim mengatakan, Bu, berdasarkan keterangan-keterangan saksi, bahwasanya suami ibu dianggap sudah meninggal dunia. Nah, maka ini dengan proses hakim, qadhi. Enggak boleh kita langsung menentukan sendiri. Oh, sudah enggak pulang 3 bulan, udah akhirnya kawin lain. Enggak boleh. Ya. Ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan mainnya. Ya. Apalagi ketika kita lihat di dalam fikih misalkan, berkaitan dengan kasus orang yang hilang, ya. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat Malikiyah itu dia harus menunggu sampai umur 4 tahun ataupun sampai 4 tahun dari masa kehilangan tersebut. Misal hilang di tahun 2015, berarti dia harus menunggu sampai dengan tahun 2019. Kalau masih tidak ada kabar berita, maka dianggap dia telah meninggal dunia. Ya. Lalu oleh pihak istrinya bisa memfaraidkan harta suaminya. Ya. Dan dia setelah menyelesaikan masa iddah kematian suaminya, dia bisa menerima pinangan orang lain. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya disuruh tunggu sampai umur orang yang hilang tadi 60 tahun. Nah, ini pendapat ini bukan tidak ada dalilnya, ada juga. Pendapat yang kedua ini berdasarkan dalil Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih daripada 70 tahun tersebut. Jadi ini diambil rata-ratanya. Maka kalau tadi orang yang hilang tadi ketika dia hilang berumur misalkan 40 tahun, berarti dia harus menunggu 20 tahun. Ya, ini pendapat juga. Ya. Namun ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan tergantung kepada keputusan qadhi ataupun hakim. Ya. Maka kalau hakim sudah ketok palu, maka dianggap dia sudah meninggal dunia. Maka tadi kita katakan syarat yang pertama tadi adalah meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Oh, lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, apakah ini dikatakan dengan harta warisan? Bukan. Karena kenapa? Tidak cukup syarat. Apa syaratnya tadi? Meninggalnya si pewaris. Jadi kalau ada orang semasa hidup bagi-bagi harta kepada anak-anaknya, sekali lagi ini bukan masalah warisan, tapi ini adalah masalah hibah, pemberian semasa hidup ataupun hadiah dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui, karena di sana ketika kita menyebutkan suatu istilah dalam permasalahan fikih, maka itu berbeda konsekuensi hukumnya. Tadi kita katakan tadi ada warisan, ada hibah, bahkan ada wasiat lagi. Jadi ini 3 hal yang berbeda. Maka sekali lagi, ketika ada orang memberikan pemberian semasa hidupnya kepada anak-anaknya, maka ini bukan masalah warisan, tapi ini adalah masalah hibah, pemberian semasa hidup. InsyaAllah nanti akan kita bahas berkaitan dengan permasalahan hibah tersebut. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi syarat yang pertama adalah meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Ya. Adapun syarat yang kedua, syarat kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Jadi ketika meninggal almarhum, syarat ahli waris itu dia harus hidup. Ya. Oh, kalau meninggal bersamaan bagaimana? Ya. Maka kalau meninggal secara bersamaan, maka mereka tidak saling mewarisi. Contoh misalkan,
Suami istri naik kendaraan bermotor, qadarullah tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan, suaminya meninggal di tempat, istrinya sempat diopname di rumah sakit, malamnya baru meninggal dunia. Maka perlu kita ketahui di sana ada dua penentuan warisan. Yang pertama adalah ketika meninggal suami, siapa yang masih hidup ketika itu? Oh, istri masih hidup tadi. Maka secara hak istri itu ada hak daripada harta suami. Berapa haknya? 1/4 kalau dia tidak ada keturunan. Ya, kalau suami ini, almarhum suami nggak ada keturunan. Oh, kalau ada keturunan bagaimana? 1/8 untuk istrinya. Ya. Berarti sekali lagi perlu kita garis bawahi, penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal si mayit. Waktu meninggal almarhum so mantang udip. Itu jadi patokannya, bukan ketika mau bagi. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kadang-kadang meninggal almarhum tahun 2010 misalkan. Ada anak 4 orang. Belum dilakukan pembagian harta warisan. Ya, katakanlah 2015 meninggal anak pertama. Dia meninggal orang tua tadi 2010. Ya, ketika meninggal orang tua tahun 2010, semua anaknya 4 orang masih hidup. Ya. Kemudian tahun 2015 ini sebelum dibagi harta warisan, anak pertama meninggal dunia. Ya. Lalu baru mau dibagi di tahun 2018 misalkan. Anak pertama ini yang meninggal dunia, dia sudah berkeluarga, ada keturunan juga. Pertanyaannya, apakah anak ataupun cucu daripada anak pertama yang sudah duluan meninggal itu dapat hak warisan? Atau ini dikenal dengan kasus patah titi? Ini sering kita mendengar dalam masyarakat kita, ini kasus patah titi dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ketika kita merujuk dalam referensi kitab fikih, ya, itu penentuan ahli waris adalah ketika meninggal pewaris siapa masih hidup. Maknanya tahun 2010 meninggal orang tua, siapa masih hidup? Semua anak-anak masih hidup 4 orang. Maka secara hak faraid, keempat anaknya ini berhak semua. Oh, bagaimana berkaitan dengan hak anak pertama yang sudah meninggal tadi? Nah, bagian anak yang pertama yang sudah meninggal tadi akan difaraidkan untuk ahli warisnya. Oh, siapa ahli warisnya? Oh, dia ada istrinya, ada keturunan ataupun cucu daripada orang tua yang meninggal tadi yang pertama tahun 2010. Maka ada hak mereka. Hanjit tak pegahnya patah titi. Ya. Nggak boleh kita bilang ini nggak dapat, ini sudah patah titi dan lain sebagainya. Ya. Ini nggak boleh. Itu kalau ada orang bilang seperti itu sama dengan dia memakan harta anak yatim. Karena kenapa? Secara hak dia berhak. Ya. Dan bahaya sekali jikalau kita memakan harta anak yatim ini. Bahkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalimat larangan itu biasanya disebutkan dengan kalimat langsung, direct. Contoh misalkan, jangan memakan harta secara batil. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Tapi ada 2 tempat saja yang digunakan dengan kalimat wala taqrabu, jangan dekati. Yang pertama apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena kalau sudah dekat dengan perbuatan zina tersebut, nafsu cenderung ingin melakukan perbuatan itu. Yang kedua apa jemaah yang muliakan oleh Allah SWT? Wala taqrabu malal yatim, jangan kita dekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali kita sanggup menjaga amanah itu dengan baik. Jadi hati-hati ini. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
Kalimat memakan di sini bukan hanya memakan dari segi makna memakan harta begitu saja, tapi juga kalimat memakan di sini mencakup kepada menguasai, memakan hak mereka, ya, ataupun menghabiskan hak mereka. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia memakan bara api dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ketika apa yang kita makan itu secara tidak langsung kita telah memakan harta anak yatim ini. Kita sedang memakan bara api dalam perut kita. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini hati-hati berkaitan dengan harta anak yatim. Ustaz, walaupun dia rajin salat, Ustaz, rajin puasa, rajin sedekah, walaupun dia rajin salat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah dan lain sebagainya, ketika dia memakan hak orang lain, apalagi ini hak anak-anak yatim, maka sia-sia amal ibadahnya. Kemarin kita sudah memperingati ya, Isra Mi'raj, yang mana salah satu daripada pelajaran daripada Isra Mi'raj tersebut adalah bagaimana kita menghayati ya salat kita ini. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW ya, dan juga seluruh umatnya untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu. Maka coba kita renungkan bagaimana salat kita hari ini. Kalau hari ini ada orang yang salat tapi dia suka memakan harta orang lain, maka ini ada masalah dengan salatnya. Kalau hari ini ada orang yang salat tapi dia suka memakan harta anak yatim, maka ini ada masalah dengan salatnya. Bukankah kita tahu bahwasanya tujuan daripada ibadah salat itu apa? Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Salat itu dapat mencegah dari kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita hari ini lihat ada orang salat tadi tapi suka mengunjing orang lain, suka memfitnah orang lain, suka memakan harta orang lain, maka sekali lagi ini ada masalah dengan salatnya. Coba kita perbaiki kualitas salat kita. Ya. Coba kita perbaiki amalan salat kita agar semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin membekas terhadap diri pribadi kita dan membekas terhadap perilaku kita. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan berkaitan dengan orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Di hari akhir nanti dia banyak bawa pahala salat, puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Hadis ini pernah kita sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Ya. Secara hablum minallah dia bagus sekali, taat sekali. Tapi secara hablum minan nas, yang mana Rasulullah mengatakan qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka memfitnah orang lain, suka buat keributan, suka memakan harta orang lain, suka pukul-pukul orang lain dan suka tumpah darah terhadap orang lain. 5 bentuk kezaliman yang Rasulullah sebutkan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam satu masalah, yaitu masalah faraid ini, masalah pembagian harta warisan ini. Terkadang kita lihat ada yang ribut-ribut antara abang beradik. Yang kedua, ada yang saling fitnah. Abang ataupun adik, abang tuduh adik sudah jual harta orang tua misalkan. Lalu adiknya mengatakan, "Bang, prehle bang, jamun wate kamu mantang ubud ron kawain apa belum?" Jadi ketika kami kecil, abang-abang sudah jual duluan dulu. Sehingga secara tidak langsung mereka telah memakan harta orang lain secara zalim. Ya. Kemudian kalau kita lihat berita acara di mahkamah itu, kadang-kadang ada yang sampai pukul-pukul, ada yang sampai bunuh-membunuh.
sampai tumpah darah, na'udzubillah min dzalik. Jadi 5 bentuk kezaliman ini sering terjadi, sehingga di hari akhir nanti kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil pahala-pahala kebaikannya tadi, ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sampai-sampai pahala kebaikannya sudah habis. Ketika dilihat dulu bahwasanya dia pernah buat zalim lagi kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu memperbaiki kualitas salat kita, sekali lagi, tidak mungkin kita memakan harta orang lain. Apalagi di sana ada harta anak yatim. Oh, bagaimana Ustaz kalau walinya ini orang yang fakir misalkan? Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, lalu harta dikelola oleh walinya, sedangkan walinya sendiri dia fakir. Ya, maka ini tidak mengapa jikalau mereka memakan bil ma'ruf. Contoh beli beras misalkan, makan sama-sama. Man kana ghaniyan falyastafif. Tapi kalau walinya ini orang yang kaya, orang mampu, hendaklah dia istilahnya ya, jangan sampai memakan harta anak yatim tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita perhatikan bersama ya, berkaitan tentang masalah tadi kita telah menyampaikan masalah rukun warisan ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan syarat-syarat kewarisan, di mana syarat yang pertama itu adalah hidupnya meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris secara hakiki ataupun secara hukum ataupun secara takdiran, secara perkiraan. Ini contoh jikalau misalkan ada orang yang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Ya. Jadi istrinya sedang mengandung 6 bulan. Pertanyaannya, apakah ketika meninggal suaminya tersebut, anak yang dalam kandungan istrinya ini dapat hak warisan? Maka ini juga menjadi sebuah pembahasan khusus di dalam permasalahan mawaris tersebut. Sampai-sampai ada bab khusus yang membicarakan tentang masalah bab mirasul hamli, kewarisan orang yang hamil. Ya. Maka anaknya tadi dianggap ada 5 perkara nanti. Boleh jadi dia hidup sebagai anak laki-laki, boleh jadi dia hidup lahir anak perempuan, boleh jadi dia hidup lahir kembar laki-laki dan perempuan, boleh jadi dia hidup kembar perempuan 2 orang, dan boleh jadi dia meninggal dunia. Maka di sana juga ada hak mereka. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita berbicara tentang permasalahan harta warisan, berarti kita berbicara tentang masalah hak, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hak bagian masing-masing dalam Al-Qur'an. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan harta warisan, pada hakikatnya kita juga sedang membicarakan tentang masalah nikmat. Karena harta ini kita dapatkan tanpa kita harus bekerja, dan harta ini kita dapatkan tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Maka jangan sampai harta itu berubah menjadi musibah, berubah menjadi malapetaka di antara para ahli waris, dan na'udzubillah sampai-sampai ketika dia memakan harta itu secara zalim, tentu secara tidak langsung dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya terhadap 4 perkara. Salah satunya berkaitan dengan hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dia belanjakan dan habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.